Arahan work from Bali atau bekerja dari Pulau Bali yang digaungkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditanggapi beragam oleh warganet. Sejumlah pihak menilai bahwa hal ini kerap membingungkan atau cukup membingungkan, terutama bagi warga saat pemerintah justru menggaungkan pembatasan mobilisasi, tapi di sisi lain mendorong untuk bisa bekerja dari Bali. Dan untuk membahasnya, sudah ada pengamat kebijakan publik, Bapak Agus Pambagio. Selamat malam, Pak. Malam. Tadi sudah dijabarkan oleh Pak Deputi ini terkait dengan bagaimana nantinya 7 kementerian yang ada di bawah Kemenko Marves untuk mengadakan acara baik berupa seminar dan sejenisnya dari Pulau Bali untuk menggiatkan kembali perekonomian yang ada di Pulau Bali. Sejauh ini tanggapan Bapak seperti apa terkait arahan dari Pak Luhut ini? Ya, arahan kan hanya perkataan dari seorang Menko ya. Artinya kan ya mau dikerjakan atau tidak itu nomor 2. Yang pertama ya ikutin aja gitu. Tapi kan MOU itu hanya sekedar MOU, belum kalau keluar dari MOU bahwa itu dihukum kan tidak. Oke. Ya, jadi juga pertanyaan kenapa harus Bali terus. Ini kan Jogja ada, Semarang ada dan seterusnya. Lalu kalau orang mau ke Bali sekarang pun pesawat susah. Garuda pun sudah mengumumkan akan melayoff sekian ratus pilot dan juga flight attendant. Terus gimana? Kena problem apakah flight Garuda masih ada ke sana? Atau kita harus ke Malaysia dulu, ke Kuala Lumpur, baru ke Denpasar? Itu kan juga sebuah kebijakan yang harus diatur dengan baik. Orang mau ke sana lewat pakai apa? Kan gitu. Sementara kita masih sampai tanggal 22 masih tidak boleh, sudah boleh, tapi PCR antigennya hanya sehari. Masih banyak restriction. Sementara kita sedang menunggu dalam minggu ini adakah ledakan COVID akibat libur lebaran atau tidak. Itu harus dilihat dulu baru nanti direncanakan. Tapi kalau sejauh ini menurut Bapak, apakah ini kemudian menjadi solusi Pak untuk mencapai tujuan? Tujuannya tadi menggerakkan giat dari pariwisata yang ada di Bali. Apakah memang sudah sesuai arahan ini? Ya sekarang kalau mau dibilang giat pariwisata di Bali, itu masing-masing kementerian untuk bikin workshop. Workshop kan paling 1-2 hari. Setelah itu belanja nggak dia? Karena kan PNS pakai uang bekal sendiri, kecuali yang bisa korupsi kan gitu. Nah artinya saya tidak terlalu yakin, karena akses ke sana juga harus didorong. Sekali lagi, kenapa hanya Bali, tidak yang kota-kota lain? Sekarang kalau saya dari Jogja mau ke Bali, flight-nya nggak ada, harus ke Jakarta dulu. Apa bisa itu? Sementara airline juga merugi. Nah ini harus dipikirkan. Pengembangan Bali saya setuju karena dia ikon pariwisata Indonesia. Tapi tempat lain juga ada. Ini yang saya anggap bahwa dualisme dari kebijakan pemerintah dalam hal penanganan pandemi dan ekonomi berjalan bareng, nggak akan ada yang beres. Orang pakai 2 kaki susah. Iya, kalau tadi dari pihak kementerian menyatakan bahwa Bali dipilih karena sebagai barometernya Pak. Jadi kalau Balinya sudah bisa sukses, nanti baru akan dikembangkan ke daerah-daerah lain. Nah, menyambung yang tadi Pak Agus sampaikan bahwa ini terjadi kebingungan. Di satu sisi mobilitas harus dibatasi karena virus menyebar melalui mobilitas warga yang ada. Tapi di sisi lain juga di-encourage begitu Pak, diarahkan untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau Bapak sendiri melihatnya berarti sepadan tidak Pak tujuan yang ingin dicapai dengan adanya potensi tertular virus yang bisa dialami oleh para pegawai yang kemudian melakukan work from Bali nanti mungkin? Ya, makanya saya katakan kita lihat 1 minggu ini ledakan atau tidak. Kan libur lebaran baru selesai minggu lalu. Sekarang 1 minggu kita lihat. Nah, saya nggak bisa bilang memang saya dukun, bisa ngira-ngira, kan enggak. Nah, sekarang dilihat dulu. Kalau itu nanti memang tidak ada ledakan, dan infeksinya rate-nya di bawah 10%, katakan di bawah, kalau WHO kan 3%, antara 3-10% berarti ada penurunan, silakan. Tapi kalau tidak, jangan. Oke. Berarti kan dengan dualisme policy atau kebijakan pemerintah ini bisa bikin worse situasinya. Oke. Dan lagi juga harus dijelaskan kenapa hanya Bali, barometer. Tapi daerah lain kan juga menderita, hotel-hotel kapasitas cuma 0,5% maksimum. Itu gimana? Oke, baik Pak Agus, terakhir untuk menutup dialog kita pada malam hari ini. Menurut Bapak, kalau dari kacamata Bapak, apa yang sebaiknya, kebijakan seperti apa atau arahan seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah jika memang tujuannya adalah untuk menggencarkan atau meningkatkan kembali geliat pariwisata di daerah-daerah yang ada di Indonesia? Silakan Pak. Kalau saya kurangi dulu pandeminya, Oke. dikontrol, makanya saya katakan tunggu nih sampai akhir minggu atau awal minggu depan. Baru kita bisa tentukan, oh tidak turun, artinya bisa dibuat perencanaan.
Kalau kita buat perencanaan tapi itu tiba-tiba ledakan bagaimana? Kan kita belum tahu. Sekali lagi pemerintah maunya pakai dua kaki, ya kita tunggu. Kalau saya dari dulu kan sudah selalu pandeminya dulu, dan ini sudah setahun lebih dengan dua kaki, jadi sangat costly. Sekali lagi kita tunggulah, jangan terburu-buru. Ya kan, sekali lagi MOU hanya perjanjian, bisa dibatalkan. Karena MOU di mana-mana antar investasi juga bisa dibatalkan, apalagi hanya perintah menteri tidak tertulis gitu. Sekali lagi saya serahkan pada 7 kementerian dan lembaga yang akan melakukan itu di sana. Hati-hati, hitung-hitung dulu berapa kosnya, kan harus 4 hari kalau saya tidak salah. Ini yang menjadi harus dikaji terlebih dulu sebelum ke sana, karena tidak mudah ini. Baik, harus fokus satu persatu ya. Terima kasih banyak Pak Agus Pambagio sudah menyampaikan informasinya atau sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Kita sama-sama tunggu bagaimana kemudian langkah selanjutnya dari pemerintah ya Pak. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak Agus. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.